إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين أما بعد Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah As-Saff, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi al-kadhib wa huwa yud'a ila al-Islam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin." Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama bahwa tidak ada perbuatan yang paling zalim melebihi daripada kezaliman orang-orang yang membuat kedustaan atas nama Allah Azza wa Jalla. Kemudian informasi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang melakukan kezaliman. Tentu dengan dua informasi ini kita jadikan sebagai acuan di dalam kita menentukan pilihan-pilihan. Ketika disebutkan bahwa berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tindakan yang sangat zalim, maka tentunya kita berusaha menjauhi hal tersebut. Karena tindakan seperti itu termasuk di antara penghalang terbesar masuknya hidayah ke dalam hati-hati kita. Karenanya dalam menisbatkan sesuatu kepada agama Islam atau di dalam menjelaskan suatu hukum yang berkaitan tentang halal dan haram, maka kita selalu berusaha menyampaikannya berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika seseorang menisbatkan sesuatu kepada agama atau menjelaskan suatu hukum yang berkaitan dengan hukum Allah tanpa berpijak pada dalil yang sahih, maka tentu ini termasuk di dalam makna dan kategori iftira 'ala Allahil kadhib, termasuk bagian dari berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga pernah terjadi pada orang-orang Yahudi, di mana mereka mengatakan hadza min indillah wa ma huwa min indillah. Mereka mengatakan ini berasal dari Allah, padahal sesungguhnya hal tersebut tidak berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan mereka orang-orang musyrik, orang-orang Yahudi dan semua kelompok-kelompok kekufuran menginginkan liyutfi'u nurallah,
untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih. Tetapi meskipun mereka menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah, Allah Subhanahu wa taala tetap akan menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tersebut tidak menyukainya, tidak menghendakinya. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cara yang ditempuh oleh kalangan kufar dalam rangka memadamkan cahaya Allah, dalam rangka memadamkan al-Islam, dalam rangka memadamkan petunjuk-petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Itu semua masuk di dalam makna nurullah, sebagaimana disebutkan di dalam beberapa kitab tafsir, di mana para ulama berbeda-beda di dalam menjelaskan apa yang dimaksud dengan nurullah, cahaya Allah. Ada yang mengatakan Al-Quran, ada yang mengatakan Al-Islam, ada yang mengatakan dalil-dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan penyebutan makna-makna ini tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan saling berkaitan satu sama lain. Nah, dengan cara apa mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah? Bi afwahihim, melalui lisan-lisan mereka, melalui perkataan-perkataan mereka. Karenanya Syekh Sa'di rahimahullah di dalam menjelaskan ayat ini beliau mengatakan bima yasluru minhum minal maqalatil fasidah. Jadi mereka ingin memadamkan cahaya Islam melalui apa yang keluar dari perkataan-perkataan mereka yang merusak. Apa perkataan yang merusak itu? Allati yarudduna biha al-haq. Perkataan-perkataan yang dijadikan sebagai alat untuk menolak kebenaran. Nah, itulah perkataan-perkataan yang merusak. Meskipun perkataan itu dihiasi, dikemas dengan sesuatu yang menarik, tetapi jika inti daripada perkataan itu adalah untuk menolak kebenaran, maka kita wajib menilai bahwa perkataan itu adalah perkataan yang merusak. Wahia la haqiqata laha bal tuzidul basir ma'rifata bima huwa alaihi minal batil. Tetapi perkataan-perkataan yang merusak tersebut, meskipun diklaim sebagai perkataan-perkataan yang mendatangkan kemaslahatan, memberikan manfaat dan kebaikan, karena setiap orang yang menyerukan pada suatu keburukan itu tidak akan pernah mengatakan bahwa mari melakukan keburukan, tidak akan pernah mengatakan mari mewujudkan keburukan. Pasti mereka berusaha melariskan perkataan-perkataannya tersebut dengan mengklaim bahwa seruan itulah yang akan mengantarkan manusia kepada kebaikan. Bahkan setingkat Fir'aun ketika ingin melariskan perkataannya di hadapan rakyatnya, mereka mengatakan bahwa saya mengajak kalian kepada petunjuk, sedangkan Nabi Musa itu mengajak kepada kesesatan. Tetapi yang kita lihat dalam setiap perkataan itu adalah apa hakikat daripada perkataan itu, apa substansi dan inti daripada perkataan itu. Dan di sini sudah sangat jelas bagaimana cara menilai suatu perkataan. Jika perkataan itu dijadikan sebagai alat untuk menolak kebenaran, maka itu adalah perkataan yang merusak. Perkataan yang merusak, kata Syekh Sa'di rahimahullah, itu tidak ada hakikatnya, tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang yang memiliki benteng yang kuat berupa ilmu. Bahkan kata beliau, bal tuzidul basira
ma'rifata bima hum alaihi minal batil. Justru perkataan-perkataan yang merusak tadi bagi orang-orang yang memiliki ilmu itu semakin menambah pengetahuan kita di dalam mengetahui kebatilan yang ada pada mereka. Karenanya kita lihat di dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, semakin gencar orang-orang yang memusuhi kaum muslimin pada masa itu di dalam menyampaikan perkataan-perkataan untuk menolak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, justru semakin memantapkan keyakinan orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Makanya sangat sedikit yang kita dapati dari orang-orang yang telah memeluk agama Islam yang kemudian kembali lagi kepada kekufuran. Kebanyakan orang yang telah memeluk agama Islam itu semakin kokoh dan kuat di dalam keislamannya. Meskipun di saat yang sama ada upaya-upaya yang sangat gencar dilakukan oleh orang-orang kufar pada waktu itu untuk mengembalikan orang-orang yang telah masuk Islam agar kembali kepada kekufuran melalui beraneka ragam perkataan-perkataan, ucapan, propaganda. Tetapi itu semua tidak memiliki pengaruh bagi orang-orang yang memiliki benteng yang kuat, yaitu ilmu. Di sini diistilahkan dengan al-basir, bagi orang yang bisa membedakan, bisa melihat sesuatu secara hakikat, bisa melihat hakikat dari suatu perkataan, tidak hanya melihat pada kemasannya, tidak hanya melihat pada klaim yang menyertai ucapan itu, tetapi benar-benar memahami apa sesungguhnya makna daripada ucapan itu. Dan sekali lagi, suatu ucapan seindah apapun, sesantun apapun, jika ucapan itu adalah alat untuk menolak kebenaran, maka dia adalah perkataan yang merusak. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan cahayanya. Jadi di satu pihak ada yang berusaha untuk memadamkan, tetapi Allah menyatakan dan memastikan bahwa cahaya itu akan sempurna. Qad takaffala Allahu binasri dinihi. Jadi perkataan Allah, wallahu mutimmu nurihi, itu adalah jaminan dari Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang akan menolong agama ini. Allah akan menolong agama ini melalui kaum muslimin, melalui sekelompok dari kaum muslimin. Itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang menjadikan setiap muslim selalu optimis dalam situasi apapun, dalam kondisi terburuk sekalipun. Seorang muslim selalu optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan agama Islam. Karenanya kalau kita melihat sejarah perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di awal-awal beliau mengajak manusia kepada agama Islam, kita lihat di sana situasi yang sangat menyedihkan. Situasi yang sangat tidak menguntungkan bagi Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Tetapi situasi dan kondisi tersebut tidak pernah menjadikan Nabi pesimis. Beliau tetap optimis karena memang agama ini dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan dimenangkan, dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Qad takaffala Allahu binasri dinihi wa itmamil haqqi alladhi arsala bihi rusulahu wa isya'ati nurihi ala sairil aqtar. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memastikan dan memberikan jaminan akan menolong agama ini dan menyempurnakan kebenaran yang dibawa oleh para utusan-utusannya dan menyebarkan kebenaran tersebut di seluruh pelosok dan penjuru dunia. Jadi tidak ada yang bisa menghalangi
menyebarnya kebenaran. Meskipun banyak pihak yang berusaha menghambat, tetapi pada akhirnya kebenaran itu akan menyebar. Walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukai hal tersebut. Nah, ini adalah berita dari Al-Quran, ya, bahwa kebenaran itu ada yang tidak menyukainya. Nah, itu suatu kepastian dan bagian dari sunnatullah. Tetapi ketidaksukaan, kebencian terhadap kebenaran itu tidak akan menghambat menyebarnya kebenaran itu. Kebenaran pasti akan menyebar, karena itu adalah kehendak yang dikehendaki oleh Allah. Wallahu ghalibun ala amri. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah terkalahkan. Apa yang Allah inginkan itulah yang akan terjadi. Walau karihal kafirun wa badzalu bisababi karahatihim kulla sababin yatawassaluna biha ila itfa'i nurallahi fa innahum maghlubun. Jadi orang-orang kufar itu membenci dan tidak suka menyebarnya kebenaran. Dan ketidaksukaan mereka itu akan diwujudkan dengan mengerahkan seluruh kemampuan mereka di dalam mewujudkan sebab-sebab yang bisa menghalangi menyebarnya kebenaran itu. Tetapi fa innahum maghlubun, mereka pasti akan terkalahkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan berita kepada kaum muslimin yang menjadikan kaum muslimin itu selalu optimis. Dan kalau kita melihat ayat-ayat Al-Qur'an, kita tidak mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang menakut-nakuti kaum muslimin dengan apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Tetapi yang dikabarkan di dalam Al-Quran itu adalah kekhawatiran yang justru terjadi di kalangan kaum muslimin itu sendiri. Ketika kaum muslimin jauh dari petunjuk Allah, menyelisihi Rasulullah, maka itulah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa itulah yang akan menjadi penyebab kebinasaan. Sehingga yang selalu diperhatikan, ya, yang selalu diperhatikan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mentarbiyah para sahabat-sahabatnya itu adalah bagaimana kepribadian kaum muslimin itu sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam arti kaum muslimin selalu iltizam dan komitmen terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di penjelasan lanjutannya Syekh Sa'di rahimahullah memberikan suatu perumpamaan bagaimana mustahilnya upaya yang dilakukan oleh orang-orang kufar untuk memadamkan cahaya Islam. Beliau mengatakan wasaru bimanzilati man yanfakhu aina syams. Orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya Islam itu seperti orang-orang yang berusaha memadamkan cahaya matahari. Tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah bisa, ya, karena ujung daripada kehidupan dunia ini adalah kemuliaan bagi orang-orang yang bertakwa. Diulang-ulang dalam Al-Quran, wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan daripada semua urusan di dunia ini adalah kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab, ya, sebab secara lahiriah yang menjadikan Islam ini tidak bisa dikalahkan dan pasti dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus rasulnya, mengutus Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dengan agama yang benar. Al-Hafidz Ibnu Katsir dan beberapa ahli tafsir yang lain termasuk dinukil di sini oleh Syekh Sa'di bahwa yang dimaksud dengan al-huda wa dinil haq
itu adalah al-ilmun nafi wal amalus saleh. Ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ini dua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah membawa ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk kehidupan dunia dan bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Ketika seseorang itu memiliki ilmu yang bermanfaat, maka secara otomatis amalan yang dia lakukan itu adalah amal soleh. Sebaliknya, ketika ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu adalah ilmu yang tidak bermanfaat, maka amalannya juga adalah amalan berupa keburukan-keburukan. Itu adalah sesuatu yang yang menyangkut sebab dan akibat. Jadi kenapa orang melakukan keburukan? Karena ilmu yang tidak bermanfaat yang dia miliki, atau dia memiliki ilmu yang bermanfaat tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Itu dua hal yang bisa menjadi penyebab. Oleh sebab itu, kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat beliau, maka sesungguhnya kesibukan Nabi itu pada dua hal ini. Bagaimana menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mengajak para sahabat untuk beramal saleh sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan. Kita lihat ketika di Mekah, itu sesungguhnya yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan sunnah, kemudian mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya, dan itulah yang mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap kali para sahabat mendapati hambatan-hambatan dalam perjalanan menyebarkan ilmu dan mengajak kepada amal saleh, maka di situ Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongannya. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus suatu pasukan ke suatu wilayah, itu murni kepentingannya adalah bagaimana ilmu yang bermanfaat ini menyebar. Ketika ada yang menghambat, maka disitulah kadang terjadi peperangan. Karena kalau ilmu yang bermanfaat tidak disebarkan, maka mudaratnya juga akan kembali kepada kehidupan manusia. Tadi sudah disebutkan adanya keterkaitan yang sangat erat antara ilmu yang bermanfaat dengan perilaku manusia. Kita bisa melihat dari dulu hingga saat ini, membandingkan suatu wilayah yang di situ menyebar ilmu yang bermanfaat, di situ menyebar agama Islam dengan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang eksis di dalamnya, kita melihat bagaimana perilaku masyarakat di dalamnya. Kita bisa melihat misalnya kita ke kota Madinah. Bagaimana di sana menyebar dengan sangat masif ilmu yang bermanfaat. Tentu sebagai manusia ada saja kekurangan-kekurangan, tetapi jika dibandingkan dengan tempat-tempat yang lain, maka kita lihat bahwa di sana adalah kita dapatkan kondisi yang sangat luar biasa. Ilmu yang bermanfaat, kemudian amal soleh yang teramalkan. Dan itu kita bisa lihat misalnya di lembaga-lembaga pendidikan Islam pada umumnya. Di dalamnya diajarkan tentang agama Islam. Ada kekurangan di dalamnya, tetapi jika dibandingkan dengan lembaga pendidikan yang tidak diajarkan agama Islam atau diajarkan agama Islam tetapi dengan porsi yang sangat minim, maka kita bisa membandingkan perilaku orang yang ada di dalamnya. Perilaku orang yang ada di lembaga pendidikan Islam dengan di lembaga pendidikan yang tidak diajarkan agama Islam kecuali hanya sedikit. Maka kita jujur harus mengakui bahwa lebih baik perilaku orang yang berada di pendidikan Islam. Meskipun kita tidak nafikan ada kekurangannya, tapi kalau kita membandingkan tetap kita melihat yang di lembaga pendidikan Islam itu lebih baik. Nah, ini adalah bukti bahwa ketika ilmu yang bermanfaat itu menyebar, maka akan menyertainya adalah amal soleh, perilaku. Jadi agama Islam ini
agama yang mengajarkan akidah, yang mana akidah yang benar itu akan berpengaruh pada perilaku manusia. Dan itu yang kita lihat pada diri sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat bagaimana keadaan mereka sebelum masuk Islam dan bagaimana keadaan mereka setelah memeluk agama Islam. Ya, terjadi perubahan yang sangat drastis dari keadaan sebelum Islam dan setelah masuk Islam. Nah, kalau kita mencari tahu apa yang menjadi faktor berubahnya mereka, maka kita akan dapati itu adalah ilmu yang bermanfaat yang telah masuk ke dalam jiwa-jiwa mereka. Ya, dan inilah sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah suatu kaum sampai kaum tersebut merubah ma bi anfusihim, apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Apa yang ada di dalam hati-hati kita itu tidak akan mungkin berubah kecuali mendapatkan asupan yang baik, yaitu ilmu yang bermanfaat. Makanya ketika Bilal ibn Rabah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, ketika Umar bin Khattab mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, maka kita melihat di situ perubahan yang sangat drastis. Tetapi ketika ilmu yang bermanfaat itu ditolak, maka orang tersebut tetap akan pada keadaan semula. Abdullah bin Ubay bin Salul, Abu Lahab, Abu Jahal, dia juga mendengarkan ilmu yang bermanfaat, tetapi dia menolak ilmu yang bermanfaat itu, sehingga tidak memberikan perubahan perilaku, tidak merubah keadaannya, tetap dalam keadaan yang semula. Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan dalam lanjutan penjelasannya, bil ilmi alladhi yahdi ila Allah wa ila dari karamatihi. Jadi ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang mengantarkan seseorang kepada jalan Allah dan kepada kemuliaan di akhirat kelak nanti. Wa yahdi li ahsanil a'mal, dan mengantarkan manusia, menunjuki manusia kepada amalan-amalan yang terbaik, kepada akhlak-akhlak yang terbaik. Wa yahdi ila masalihid dunya wal akhirah, dan mengantarkan manusia kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Itulah ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat tidak mungkin didapatkan kecuali dari sumbernya yang hakiki, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika kita ingin meraih kemaslahatan duniawi dan ukhrawi, maka kesibukan utama kita itu adalah bagaimana terus menambah ilmu yang bermanfaat dan menyibukkan diri kita dalam usaha mempraktekkan ilmu yang bermanfaat itu dalam wujud amal saleh. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa dijelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.